lanjut. Kita pengen tahu lagi nih selanjutnya. 13 tahun tadi yang saya tangkap berpacaran sama dia. Bukan berpacaran lagi, Bang. Udah kayak suami istri lah. Betul, tapi Kalau ada berhubungan tapi tanpa ikatan. Iya. Yang jadi istrinya pasti Mas Bagas. Iya, saya B. Tinggal satu rumah. Iya. Tapi nggak di rumah orang tua ya. Oke. Begitu. Jadi ceritanya gini, Bang. Ketika kita udah berjalan tuh, biasalah yang namanya tembok itu kan pasti bisa dengar. Oke. Ya, ada tangga yang usil atau apa gitu. Ya udah kita akhirnya punya rencana kita kos. Kita nggak kos. Nah di situ lah, di tempat kos itu lagi saya 13 tahun. 13 tahun hidup bersama sama dia. Di kos-kosan. Iya. Tapi di tempat kosannya juga saya nggak ambil orang yang di tempat-tempat yang gimana ya? Yang bagus lah. Bukan Mbak. Ngaco ya, bagus lah, Bang. AC atau Iya. Dia tempat yang maksudnya, bagus lah. maksudnya gini loh, Bang. Bukan di tempat orang-orang yang normal. Tapi tempat orang tanda kutip ya, perempuan-perempuan PKS. Oh, oke. Ya LC yang tadi Abang bilang. LC. Jadi kan mereka kan nggak ini nih. Oke. Jadi koslah di situlah. 13 tahun menjalin hubungan tanpa status gitu kan. Sampai dia nikah loh. Dia nikah? Nikah, punya anak. Masih ada orangnya? Masih, tapi nggak pernah ketemu lagi. Dan saya memang bilang saya masih suka sama dia. Kalau saya tahu tempatnya pasti saya samperin. Abang tahu sakit hatinya saya sama dia? Gak tahu. 3 kali, Bang, saya disakitin hati. Ya namanya laki-laki normal, wajar lah. 13 tahun loh. Iya, 3 kali saya disakitin. Oh, selama berhubungan. Selama berhubungan 3. Disakitinnya gimana, sama perempuan, Bro? Betul. Apa gimana, main di depan dia? Nggak berani di depan sih. Terus. Coba kan saya kan udah bilang, saya udah dari awal saya udah wanti-wanti. Kalau kamu memang punya cewek, silakan, nggak apa-apa. Saya nggak akan merusak hubungan kamu, nggak. Silakan, kita ketemu baik, putus pun harus baik, bubar. Tahu Abang apa yang dia ngomong? Saya nggak mau. Saya mau punya istri 2. 1 laki-laki, 1 kamu. Dia bilang gitu, Bang. Astaga. Oke. Saya bilang gini, lu gila kali ya? Mana ada yang mau? Kayak gitu. Gue juga mungkin nggak bakal mau. Apalagi yang perempuan yang normal. Iya. Saya bilang gitu. Nggak mau. Gue pokoknya maunya punya istri 2, yang 1 cewek, 1 lu. Gitu. Punya istri 2. Yang 1 cewek. Yang 1 cewek, yang 1 Eke, Bang, Eke. Ya udah, daripada berpisah gitu. Berpisah nggak sih? Berpisah. Jadi pada saat itu ya pokoknya saya gini aja ya. Nggak usah panjang ya. Yang ke 1, kedua itu kita nggak usah ceritain lah. Yang dia sakitin hati. Terusnya kan balik lagi ke saya kan. Ya, karena dia mungkin butuh duit gitu. Karena saya juga bilang kalau lu mau jalan sama cewek silakan jalan sama cewek. Tapi gua nggak mau biayain lu. Harus pakai biaya lu sendiri. Ya dong. Enak banget lu yang pacaran, gua yang keluarin duit. Gitu. Keluarganya kan ini lumayan. Tapi kan hubungan dia kan nggak baik dengan ibunya juga. Yang tadi yang Mas Bagas bilang dia ran. Oke. Nah, terus udah gitu. Yang ketiga ini sempat dikenalin juga sama saya. Disempet kenalin juga nih calon istri yang tiga kali saya disakitin nih. Dia datang, dia ketemuin saya di tempat kos-kosan. Terus saya nerima baik kok. Cuman saya bilang sama calon istrinya tuh, jangan pernah menyakiti dia. Karena selama saya sama hubungan sama dia, saya nggak pernah nyakiti hati dia. Kalau sampai kamu nyakitin hati dia, saya angkat lagi ini orang. Saya gituin, Bang. Sama istrinya? Iya. Diketemuin? Iya. Jadi tahu dong istrinya kalau... Saya berpikir tadinya dia tuh nggak open bar sama istrinya, ternyata dia open bar sama istrinya. Dan pada saat waktu lagi dia mau menikah sama itu perempuan, saya sempat ada kata-kata yang dia nyakitin hati saya sebetulnya. Walaupun pada saat itu saya hancur, dia nikah tuh saya hancur, sempat mabuk segala. Jadi gini, yang saya tangkap ya, jadi kayak
sebelum ketemu sama Mas Bagas, dia mungkin sama perempuan itu udah menceritakan latar belakangnya dia mungkin. Kalau saya juga punya pasangan Mas Bagas gitu kali. Saya rasa seperti itu. Iya kan? Iya. Makanya ditemuinlah ke Mas Bagas. Akhirnya Mas Bagas yang bilang ke istrinya. Wis, luar biasa kalau gitu. Dan bahkan yang ngasih tahu untuk pengurusan surat nikah itu saya yang kasih tahu. Pengalaman cuy. Bekas pegawai negeri jadi tahu.